Kita bincang-bincang yuk bareng-barengan sama PSW Antasari di jam 4 sore 17 September 2020. Ditunggu ya, kita nonton bareng. Sampai ketemu. Selamat sore, sahabat PSW kita. Hari ini spesial sekali. Saya ada di rumahnya PSW Antasari. Ceritanya mau masak sama kamu sahabat PSW kita. Hari sambil nunggu nih, kita nungguin Hani join di sore-sore. Kayaknya kalau mau masak tuh mesti disiapin dulu ya. Kayaknya udah kelihatan sih ya disiapin. Ada ceritanya hari ini mau bikin apa. Ada shabu shabu yang udah siap untuk disiapin, tapi kayaknya dinyalain dulu ya. Dinyalain dulu. Oke, sambil nunggu nih kompor kita yang keren ini, kita mau coba tes koneksi dengan Mami. Apakah sudah nunggu atau belum ya? Coba ya. Hani, where are Ini udah join nih sore ini, sudah terkoneksi. Buat sahabat PSW nih yang masih di jalan, baru mau pulang. Ibu Hani, Ibu Hani, selamat sore. Hai, Bu Hani bisa dengar kita nggak nih? Bu Hani kayaknya masih nyambung nih, nggak apa-apa kita ngobrol dulu. Sore ini di sini kita lagi mau bikin sabu-sabu ceritanya. Udah ada dagingnya, ada sayurannya, ada bumbu-bumbunya. Selamat sore, Bu Hani. Bu Hani belum terkoneksi, nggak apa-apa. Ini ceritanya kita pakai electric pot. Electric pot ini kayaknya cepet loh matengnya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama ya. Buat yang buru-buru, hai Bu Hani, suaranya belum ada, nggak apa-apa. Kita masak dulu, nungguin Hani terkoneksi internetnya. Ini kayaknya sebentar lagi mateng nih, jadi kita udah bisa masukin ya. Kita masukin dulu bahan-bahannya. Di sini ceritanya ada daging untuk shabu-shabu. Kita masukin daging-dagingnya. Seru nih, sore ini kita bikin makanan kuah-kuah ya ceritanya ya. Sore-sore paling enak nih buat ibu-ibu yang mati gaya. Sore-sore bingung gitu ya mau sediain apa nih buat sore-sore enak yang kuah-kuah. Mungkin bisa dapat inspirasi dari sore ini kita bikin sabu-sabu ya. Oke, kita masukin cukup segini, tutup dulu. Buat sahabat PSW yang di rumah, yang lagi mau siap-siap makan malam nih, udah bingung menunya apa, mungkin juga bisa nyontek ya menunya saya sama Hani. Malam ini ada yang mau bikin kuah-kuah juga. Ibu Hani, halo, Ibu Hani. Bu Hani, saya sudah masukkan daging, soalnya Bu Hani nggak muncul-muncul, saya sudah panik dari tadi ya. Saya juga udah mulai panik. Ini saya mendengar Mulai panik ya? menggema-gema, tapi kok kayaknya gue suaranya nggak menggema-gema ya, gimana dong ya? Kalau kamu Tenang. Udah problem solve. Ini daging lagi kita tunggu nih. Ini kok kayaknya cepet banget ya Han si pot ini. Ini mungkin untuk sahabat PSW, Hani ini dari Vicenza ya. Kayaknya lo lebih terkenal daripada Mariska. Soalnya kalau Vicenza semua orang siapa sih yang nggak tahu ya, pasti kan peranti makan dan peranti masaknya dipakai semua sama ibu-ibu pastinya. Itu kayaknya sahabat beneran sama PSW. Sahabat karena emang tiap hari dipakai buat makan dan masak. Ini buktinya saya lagi memasak ya Bu ya. Ini sudah kayaknya sudah mau mendidih loh dagingnya loh. Kita coba sambil makan ya. Takjub lihat gua masak ya soalnya ya. bukan gue takjub ngelihat si panci itu sebetulnya. Jadi gue tuh menciptakan si panci itu sebetulnya buat teman-teman gue yang pada fobia sama kompor. Oh, oke. Iya, soalnya ini nggak di atas kompor loh sebenarnya. Kalau buat yang nonton ibu-ibu dan bukan ibu-ibu juga ya suka masak. Buat yang nggak mau nyalain kompor ya takut ya sebenarnya jangan sedih, jangan bimbang. Ini nggak usah ditaruh di atas kompor ya. Jadi problem solve. Tinggal colok. Oke, siap. Tinggal colok langsung jadi. Terus cepet lagi ya. Panas ya, gue perlu nunggu lama. Jadi buat kayak gue gitu yang pemalas gitu ya, terus nggak mau nunggu lama, maunya semuanya cepet-cepet gitu, kayaknya terselamatkan ya kalau ada ini ya Han, bisa langsung colok langsung panas gitu. Dan ini beneran
langsung panas loh. Ini udah nih ya, kalau dilihat di sini dagingnya udah mateng. Kita bisa sambil masukin bumbu ya, biar sambil nih. Jadi Hani tuh gimana sekarang di rumah kegiatannya? Kita sekarang kan PSBB ya, pasti dong di rumah dong, nggak mungkin di tempat lain ya. Gimana Han di rumah Han sama PSBB? Coba kita cerita-cerita Gimana dulu ya, nih. kadang-kadang di rumah, kadang-kadang jadi ya sekitaran rumah aja ya. Tapi gue kadang-kadang masih suka ke kantor sih untuk Masuk nengok-nengok ke kantor. aja, tengok-tengok Iya, apakah kantorku iya. itu masih ada apa tidak ya. Jangan gitu Tengok. dong Bu Hani, tengok-tengok ya. Tapi pastinya kalau Hani, lu tuh masak dong ya pasti ya. Masa lu nggak masak ya? Pasti lu sering banget ke dapur perjalanannya ya, paling sering ya kalau di rumah. Karena kan setiap dapur kali sama gue bikin kulkas. produk, kalau setiap kali bikin produk kan kudu dites. Oke, jadi mau nggak mau Bu Hani adalah yang pertama make. Betul Iya. begitu ya Bu ya? Iya, Betul. kadang-kadang Oke. gue yang make, kadang-kadang anak-anak yang di kantor yang make. Jadi kan tergantung dong. Kalau misalnya kayak produk si panci sup ini nih, kebanyakan sih anak-anak pada nyoba. Jadi cuma dikasih guideline. Secara kan ini panci sup yang fobia sama kompor, yang betul. yang fobia sama masak itu lama dan merupakan momok banget. Ya udahlah terciptalah si panci sup elektrik ini. Pokoknya bagaikan flash kalau dia memasak. Betul, dan cocok buat orang-orang yang gak sabaran kayak gue kan. Ayo cepetan, udah matang gitu ya. Jadi langsung sama cocok matang. lagi juga buat anak-anak kos. Oh betul sekali ya, pokoknya nggak pakai ribet-ribet gitu ya, cus langsung gitu ya, betul sekali. Bu Ngomong-ngomong, Hani, daging udah matang belum sih? udah ini ya, kalau misalnya bisa di zoom kameranya, bisa lihat ini lagi, mungkin minta tolong di zoom kali ya, minta tolong di zoom boleh kameranya, mau liatin ke apa namanya ini peranti masak kita, mau diliatin sebentar, kita mau liatin nih, ini sudah mateng tuh. Jadi gue kayaknya harus nyamping-nyamping gitu loh, karena Iya, panas. nih kita masukin sayur ya, karena sudah mendidih. Ceritanya kita mau bikin sabu-sabu nih Han, sore-sore nih, soalnya kan paling asik yang kayak gini sebenarnya, apalagi jam-jam anti lapar ya. Iya betul tuh. Udah beres buat yang pemalas-pemalas kayak gue gitu ya. Jadi yang maunya cepet udah jadi. Nih siapa mau makan sabu-sabu sama saya? Udah siap? Tinggal jauh ya. Iya nanti delivery ya. Nanti gitu ya, bikin sendiri di rumah ya. Bikin sendiri ya di rumah ya. Benar. Aduh, Han, mau nanya dong. Ini kan during pandemi ini ya. Kayaknya rata-rata semua orang itu nggak siap, alias panik, ya kan? Nah, sekarang panik meter buat Bu Hani. Sepanik apa sih? Lu kan punya toko ya, ibaratnya gitu ya. Sepanik apakah lu pada saat tiba-tiba semua nggak boleh buka, semua harus online? Nah, lo gimana? Lo kan istilahnya jualan sesuatu barang yang memang ada counternya gitu ya. Apalagi kalau berarti masak, berarti makan kan. Kalau ibu-ibu tuh pengennya sambil lihat gitu ya, cuci mata, bener-bener ke toko gitu. Nah, ini semua yang mendadak online. Ibu Hani panik meternya gimana itu? Panik meternya nge-zoom udah. Nge-zoom ya sampai gitu ya, sampai ke atas banget ya. Pesat jauh ke atas. Siapa sih yang tahu? Emang ada pelajaran menghadapi pandemi? Kan kagak ada. Iya, Ini kan makanya. semuanya udah kayak air bah, ya kan? Bener. Nyamber itu nggak pakai warning dulu, ya kan? Apalagi waktu itu kan kita kan berasa kalau kita tuh agak-agak kebal mungkin ya. Ya kan jadinya di negara sana, ya kan? Masa iya sih nyebrang ke sini? Iya, kita merasa sebenarnya nggak mungkin nyampe sini lah ya, gitu kaget dong. Terus jadi what you did waktu kejadian kayak gitu, jadi gimana? Akhirnya panik apa sih, yang lo lakukan? Awal-awal pasti panik, ya kan? Apalagi waktu permulaan PSBB waktu itu, wah kudu tutup. Iya, soalnya begitu. Mesti tutup kan gimana dong? Secara toko ya maksudnya mainly kan sebenarnya berjualan secara offline ya, tetap buka gitu kan, mau nggak mau. Jadi gimana Bu Hani? Pusing deh kepala. Jadi gini, sebetulnya Ibu Mariska, ya kan, Visansa ini udah punya online sendiri dari sejak 3-4 tahun lalu. Jadi sebetulnya panik meternya itu bisa diantisipasi sebetulnya dengan berpikir dingin, berpikir tenang, ya kan? Gimana nih caranya mengantisipasi ini? Untungnya sih anak-anak aku tuh di kantor itu
ada quick witted. Jadi secara kita Oke. emak-emak nih ya, emak-emak kan Iya panik dong, duluan. Mama. Iya dong. Ih, pasti. Aduh gimana Gue nih? panik banget, Kebersihan. panik banget. Iya, Nah, iya, betul, betul. kebersihan. Belum lagi kalau misalnya kayak gitu kan beralih-alihnya itu kan di penjualan ya. Kan. Jadi otomatis waktu itu deket-deket pas mau lebaran lagi, ya ampun itu kan momennya buat Vicenza jualan, buat momen-momen Iya lebaran. benar, Terus itu ada piring-piring season banget ya. cantik. Iya, iya Ya betul, kan, betul, piring-piring betul. cantik, piring saji ini, piring saji eno, semua-muanya. Ya kan nih, kayak begini-begini. Duh, kalau kayak begini kan memang bisa dipakai buat sehari-hari. Tapi kalau Iya. misalnya buat yang gede-gede nih, macam begini nih, gua angkat nih ya. Alalalala. Aduh, ampun, Bu. Oh, oke, yang buat Nah. cake ya. Yes, itu kan kebanyakan dipakainya pada saat festive season, ya kan? Seperti Iya, ini, iya. segala macam. Memang thanks God ada si online itu. Benar-benar. Oke, bener-bener Nah, itu memang kan juga kerasa mesti banget ya. dibatasin kan, secara Oke. ojek online itu kan tidak boleh, pengantaran online itu tidak boleh. Ya udah otomatis logistik lah yang berjalan. Kebetulan banget Vicenza itu punya badan logistik sendiri, dalam arti kata kita memang udah biasa nganter sendiri barangnya. Jadi ya terpaksa deh, ya kan, yang kerjanya itu lebih ekstra lah buat untuk meladeni para customernya si Vicenza itu. Oke, berarti kayaknya tuh sebenarnya ada poin yang penting banget tuh dari cerita lo. Sebenarnya itu kita itu mesti punya backup plan ya. Yang kita pikir tadinya nggak usah lah punya toko online, ternyata jebret gitu ya corona justru like 100% dari situ gitu kan penjualannya. Mau nggak mau memang jadinya berganti ya itunya caranya ya. Benar. Sebetulnya nih ya, kalau misalnya memang untuk barang-barang piranti-piranti seperti Vicenza itu agak susah sebetulnya buat online. Karena kan ibu-ibu itu kan terpaksa banget ya. Terpaksa banget itu mesti membayangkan. Aduh, piring ini kalau gue beli ini ya seperti apa sih cakepnya? Kalau dulu zamannya harus dibayangin, jadi nggak bisa dilihat dengan langsung. Betul. Nah, kalau zaman-zaman sebelumnya kan kita ke toko, pegang dulu, dikenting dulu nih kayak begini. Iya dong, harus dipegang dulu gitu ya. Iya, harus diketok-ketok dulu. Nah, gimana caranya kita menerobos, ya kan? Pasar orang itu hanya bisa melihat visualnya saja tanpa memegang. Tanpa harus dipegang dulu, disentil-sentil dulu. Nah, kita mesti terobos itu semua dengan apa? Visual yang bisa membangkitkan kayaknya Hani ada hilang sedikit nih koneksi internet. Mungkin tadi bener banget tuh yang Hani bilang pada saat tidak bisa dibayangkan. Mungkin kayaknya Hani dan tim itu harus bikin satu visual yang bisa menggantikan pada saat orang itu bisa pegang barangnya langsung gitu ya. Karena memang sejujurnya sih semua bisnis memang terdampak banget ya kalau yang terpaksa atau produk-produk yang memang kalau misalnya nggak bisa lihat langsung. Ini kita sambil tunggu Hani terkoneksi kembali ya. Biasanya ibu-ibu itu kayaknya agak-agak nggak srek gitu ya, soalnya kan pengennya dipegang. Kayak misalnya kalau kita belanja mungkin grocery kayak daging atau sayur, biasanya kan yang pengen benar-benar dilihat tuh dengan mata kepala sendiri, kita lihat kesegarannya seperti apa dan sebagainya. Jadi akhirnya sekarang harus online dan memang para supplier atau penyedia online ini harus memberikan sesuatu alternatif supaya jadinya orang tetap bisa ngelihat seperti kayak belanja secara offline. Dan emang tantangan sih pastinya ya, mungkin nggak cuma Hani ya, para sahabat PSW lain yang punya bisnis yang juga terdampak, yang memang harus menggunakan teknologi ya, akhirnya jadinya tidak bertatap muka, itu memang harus disesuaikan banget. Mungkin ini saya mau cobain dulu nih, sabu-sabu kita udah jadi. Kita mau cobain sambil nunggu terkoneksi dengan Hani nih, kita cobain sabu-sabu kita yang magic banget tempatnya, nggak usah pakai ribet-ribet, nggak usah pakai susah-susah, udah langsung nih Han, gue makan ya, soalnya saya kan anti lapar, jadi saya makan dulu, berhubung saya tadi sudah masak, pakai panci ajaib, jadi saya mau cobain dulu hasil masakan saya ya.
Maaf Jadi ya, Bu Hani nonton saya aja minum ya. kopi aja ya, saya nemenin dia ya. Boleh, Kebetulan lagi siap. detox, jadi soalnya cuma boleh minum kopi doang. Maaf ya, ini buat sahabat PSW yang mau ikutan makan, cus langsung nanti malam sudah terinspirasi bikin makanan yang barusan kita bikin. Kuah-kuah ya, barusan ini kita bikin sabu-sabu. Bapak Ibu ada? Enak. Bisa juga gue masak, ternyata gampang, cuma Nggak bisa lah, kalau 2 menit. misalnya 2 menit. Kalau udah punya anak mah biasanya terpaksa harus bisa masak minimal Gitu ya. bubur. Kalau nggak masak Betul, ayam dong, betul. pasti bisa. Bener. Enak kan? Enak. Han, lu kan sama gue Sahabat PSW, sahabat PSW. makan sendiri ya? Ini yang ini nih makan sendiri ya. rada menggoda, tahu gak sih? Bu Hani ini ada yang tanya sama pakai cabai rawit. Bu Hani mau bertanya, Bu Hani dan saya ini kan masuknya Generation X ya, kita bukan milenial lah, udah kita nggak usah bohongin sahabat PSW lah yang nontonnya, kita bukan milenial loh, memang kita umurnya udah bukan milenial. Lu sama gue itu termasuk kategori Gen X, which is gaptek ya. Ini mungkin soalnya tadi juga terjadi ya, lu connection putus ya, numpang nanya aja gitu ya. Kalau lu pernah nggak sih jadi host webinar? Pengen tahu aja gitu, soalnya kan gak segampang itu juga ya Bu Hani ya. Lu pernah jadi host nggak? Di webinar, di Zoom? Pernah jadi host. Tapi di pertengahan jalan pas jadi host diganti hostnya. Gitu ya? Iya, karena ternyata kalau gue yang jadi host, ya kan, ya itu lagi, si gapteknya itu lagi muncul, tiba-tiba yang jadi tamu inisiatif dong, ya kan, dia bilang iya, digantiin ya. Iya, kakak, aku aja deh yang jadi host, gimana? Oke, monggo. Iya. Save by the bell gitu tau kabar. Aduh, untung ada yang bantuin ya. Tapi lu ngerasa nggak sih dengan kita ada corona ini, mau nggak mau ya, maupun gue dan lu mungkin sama lah tingkat kegaptekannya, tapi kan akhirnya kita terpaksa ya Han untuk berubah gitu loh. Jadi memang banyak hal tadi kan dari awal kita ngobrol tuh kayaknya tuh challenge gitu ya, tiba-tiba toko nggak boleh buka, terus tiba-tiba Hani tuh mesti Zoom sama orang gitu kan, terus gaptek gitu nggak bisa. Tapi berarti memang adaptation itu key banget ya, kalau apalagi lagi masa yang sangat lumayan challenging ya sekarang itu, kalau kita nggak bisa pinter-pinter mensiasati tuh kayaknya ya ke laut aja gitu ya Han, soalnya kan memang you have to do that gitu loh, mau nggak mau gitu. Lo merasa begitu nggak selama pandemi ini? Betul. Sebetulnya gini ya, kalau misalnya selama pandemi ini nih yang gua rasain lah ya, orang-orang kreatif itu justru survive. Ya kan? Oke. Lo boleh deh kreatifnya dimanapun. Oke deh, kayak misalnya sekarang kita lihat aja, kayak kita punya Instagram gitu ya, tiba-tiba ada teman-teman kita yang berjualan makanan. Ada yang tiba-tiba bisnis yang mungkin kita nggak pernah nyangka kalau dia bakal bisnis jauh-jauh deh, jualan masker aja deh Mar. Iya, betul. Ya kan? Zaman sekarang jualan masker, terus tiba-tiba ada yang bikin masker dari kain, terus ada tiba-tiba yang masker dilukis, ntar ada tiba-tiba masker yang udah pakai apa sih namanya itu, bordiran kece-kece lah pokoknya. Buat gue itu justru creativity. Itu adalah creativity menurut gue dipaksakan untuk muncul. Ya kan? Karena memang keadaannya memaksakan untuk muncul. Kayak kita deh, ya lo juga tahu, gue juga tahu, kita sama-sama gaptek. Tapi untuk sekarang, untuk to stay connected, ya Allah udah kayak iklan. Harus bisa, iya. Stay connected ya. to each other, we have to use something that we avoid, ya kan? Iya, betul. Mau nggak mau, kalau enggak nanti. Iya, mau nggak mau. Betul, tiba-tiba gue ngeliat lu udah gondrong, ntar tiba-tiba lu ngeliat gue udah cepat, ya kan? Tanpa kita stay connected. Betul banget. Kalau lu tuh ya, kalau gue ngelihat lu itu, mungkin sahabat PSW juga ya melihat Hani ini, lu tuh gimana ya? Kayaknya orangnya itu kalau mau apa tuh bener-bener lu kejar gitu ya. Jadi kayaknya apa sih maksudnya, semangatnya tuh ini banget gitu loh, persistence lah. Seorang Hani tuh persistence gitu ya. Kalau bahasanya anak sekarang tuh uget-uget gitu loh Han. Uget-uget itu kan pokoknya punya segala cara pokoknya bisa mencapai tujuannya gitu. Ketawa tuh jadi banyak uget-uget. Kalau itu sih terus terang, aduh kalau uget-uget jadi uget-uget ya. Nggak, tapi uget-uget dalam arti positif. Jadi kalau misalnya gua keluarin meteran lagi, kalau tadi kan panik meter, kita main meter ya sekarang ya. Uget-uget meter. Lo mendefinisikan diri lu itu seberapa uget-uget sih?
Maksudnya gini kan ada orang yang apa namanya nggak sampai maksimal banget gitu ya, kurang maksimal gitu. Kalau lu seberapa uget-uget lu? Seberapa uget-ugetnya gue tergantung jam kayaknya, Mar. Gitu ya. Tergantung jam. Udah kayak taksi Sama meterin gue. sama lagi lapar apa udah makan atau belum gitu ya. Kalau belum makan tuh kurang uget-uget ya kayaknya biasanya ya. Tapi serius. Serius, bener meter gue itu mungkin tercipta karena kondisi dan situasi lagi ya. Secara kalau misalnya memang punya usaha ya sama seperti lu Lamar. Kita kan mikirnya itu kan nggak cuma kita sendiri, bener nggak sih? Betul. Kita mikirin timnya kita mikirin yang bergantung sama kita ya di bisnis juga gitu kan. Yes, dan juga kita kan juga seorang ibu di rumah, ya kan. Jadi otomatis tuh kayaknya all survival guide insting apa segala macam itu jadi tuh ada jadi si uget-uget meter itu. Kenapa? Karena udah nggak mikirin jam, udah nggak mikirin waktu, ya kan rasanya sih memang benar ada 24 jam kalau misalnya bisa dipikir, aduh gue kepengen deh uget-uget meter gue itu mati pada saat sekitar jam 8 malam. Ya kan? Pengennya dimatiin ya, pengennya dimatiin ya, capek soalnya. Ya kan, honey switch off. Tapi kadang-kadang begitu ide itu strike pada saat jam 10 malam, ya kan? Tetap ya dikerjain juga ya. Iya, tetap dikerjain. Sebetulnya either healthy atau tidak itu kita udah nggak tahu sebetulnya, tapi udah untuk saat seperti ini segala sesuatu yang muncul, segala sesuatu yang keluar pada saat itu kayaknya kalau nggak diapresiasi pada saat itu juga sayang banget toh nggak Mar? Bener-bener sayang. Berarti itu uget-uget meter lu itu harus sampai pol gitu ya sebenarnya ya, maksimal. Soalnya kalau enggak hasilnya juga nggak bisa maksimal kalau uget-uget meternya nggak maksimal ya. Betul. Gue setuju banget tuh sama lu. Bener. Maka itu perlu banget ya kan kita ditemenin sama tim-tim yang juga mengerti pada saat di saat-saat seperti ini nih teamwork itu penting banget. Ya. Gue nanya dong, tadi lu ngomong teamwork nih, langsung tiba-tiba kepikir, kan gue juga ya, maksudnya punya tim juga, ya maksudnya dalam kondisi yang sama ya, maksudnya kita kadang juga harus membawakan diri sebagai leader itu, maksudnya harus bijaksana gitu ya, tapi juga kita mesti bisa nge-lead ke arah yang benar. Nah itu kan susah-susah gampang ya Han. Kadang kalau di dalam teamwork itu ada persepsi yang beda tipis antara tegas sama galak, karena kan kadang-kadang persepsi itu tidak seperti yang kita sebenarnya kita maksudnya apa, orang nerimanya beda gitu kan, jadi kayak agak suka beda tipis tuh antara galak sama tegas gitu. Nah kalau lo gitu ya kan udah berapa tahun sih lu asam garam ya, udah lama banget lah, gue yakin banget gitu ya, udah pengalamannya luar biasa. Gimana sih kalau kita mau memposisikan itu supaya jadinya tidak beda persepsi gitu loh, kan agak beda tipis tuh sebenarnya tegas sama galak gitu. Mungkin buat inspirasi juga ya buat pada sahabat PSW nih yang di kantor, yang punya anak buah, yang punya tim, atau cuma sekedar ibu-ibu di rumah gitu dengan krunya di rumah, pembantu, supir gitu ya, harus gimana sih supaya jadinya clear gitu loh, bukan galak tapi tegas gitu. Bukan galak tapi tegas. Emang bener sih itu beda tipis banget ya. Karena persepsinya orang tegas itu jatuhnya galak katanya, ya kan? Apalagi kalau misalnya dilihat dari cara bicaranya saya, kayaknya kalau volume itu nggak high itu kayaknya takut banget orang tuh nggak denger, ya kan? Nah, betul. Kalau pengalaman yang dulu biasanya gue pelajari dulu lawan mainnya gitu. Kalau misalnya teamwork itu kan semuanya kan pasti ada beda-beda kepribadian. Ada anak yang mungkin lebih baik gue tuh ngomong langsung gitu ya kan. Saya maunya A, B, C, D, E. Gitu. Tapi ada teamwork, teammate itu yang harus dijelaskan kenapa ya Bu harus A, B, C, D, ya kan? Berarti it's already been my job, ya kan? Sudah menjadi job saya untuk membeda-bedakan setiap teammate itu, tidak semuanya sama. Beda karakter ya, beda karakter, beda pendekatan berarti. Oke, catat tuh. Iya. Ada misalnya yang kalau misalnya diomongin nadanya agak tinggi sedikit, dia kaget, Bu. Iya. Ya Allah, Ibu ngomongnya kenceng banget.
aduh gue langsung begini, gue langsung begini berasanya, ya ampun gue kenceng ya suaranya ya, padahal kan gue takut lu kagak denger gitu kan ya. Nah Iya, dari benar, situ benar, benar. ketahu dong, either dia punya penyakit Iya. jantung ya kan, atau dia itu memang soft spoken sekali. Nah Iya, berarti atau perasa ya gitu kan. Jadi yes. ternyata dengar suara kenceng aja udah takut gitu, udah melipir Nah, jadinya. betul. Dan Iya, itu iya, iya. tuh terjadi ya 15 tahun ke belakang, yang dulu-dulu, ya kan 20 tahun ke belakang, ya lo jadi ketahuan umur kan gitu. Kamu umurnya berapa sih? Emang nggak kelihatan loh, kayaknya masih kelihatannya milenial loh, Han. Kelihatannya Jangan aja, gitu tapi dong. mungkin sebenarnya sih nggak, kelihatannya aja milenial. Jangan gitu dong, Mar. Saya tidak pernah malu kok menyebut umur 43 tahun saja. Oke, 43 tahun yang bukan 43 tahun old gitu ya. Lo jangan 43 sampai tahun tayangnya 2 tahun mendatang ya. Iya siap. Han, gue tuh masih penasaran tadi pertanyaan yang tadi ya, sebenarnya yang lu bilang sebenarnya lu di Vicenza tuh udah 3-4 tahun sebelumnya tuh sebenarnya udah online. Jadi kan Yes. itu juga sebenarnya membantu ya untuk strategically lu bener-bener move ke online jadinya gitu. Tapi sempet nggak sih ada satu momen gitu kayak the lowest point lah of you gitu ya, and your team as well gitu, yang bener-bener ini kayaknya ada future nggak sih? Soalnya kan corona nggak tahu sampai kapan ya, kalau kayak gini terus tutup nggak sih bisnis itu loh, bener-bener yang kayak ya kan itu nggak gampang ya, pada saat lu berubah jadi online juga mungkin tadinya omset sekian gitu ya, terus tiba-tiba jadi merosotnya jauh banget, terus atau misalnya cost lu nggak berkurang, terus lu tiba-tiba aduh kayaknya harus mecat orang atau gimana lah, pokoknya hal-hal yang emang benar-benar kita tuh kalau the least that we can do, kita nggak mau ya melakukan itu, tapi kan pada saat harus menyelamatkan bisnis tuh mungkin lu pernah nggak sih ada kondisi yang emang sampai lu ngerasa ini bisa balik lagi nggak sih gitu loh, kok kayaknya kayak masa depan suram lah gitu ya istilahnya gitu. Madesu ya. Madesu ya. Terus terang aja sih, Mar, setiap kali bangun tidur nih sekarang nih ya, yang biasanya gue mikir, gue mesti ngerjain apa sih hari ini gitu ya. Honestly, udah mulai agak changing, perubahan. Jadi setiap kali gue melek mata, bangun tidur, yang pertama kali gue ucapkan itu adalah gini, terima kasih Tuhan, gue masih punya napas. Yes. Jadi sepanjang nafas gue masih ada, ya kan? Sepanjang gue dikasih nafas nih, mau sampai sepanjang apapun, it means gue masih dikasih kesempatan untuk berusaha. Ya. Itu aja. Jadi itu adalah drive gue setiap pagi, ya kan? Selama gue masih dikasih nafas, gue masih diberkahi sama nafas ini, berarti gue masih perlu usaha. Apapun itu. Lowest point, gak usah jauh-jauh deh, Mar. Kita dalam sehari aja 24 jam nih. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ada di jam-jam yang kita tuh udah frustrated banget. Ya kan? Jam-jam kritis ya, udah super low bat ya, itu kayaknya udah low bat banget. Ya, udah kayak baterai aja kan. Tapi in the point of that, pada saat kita duduk dan kita mesti mikir gimana, ya kan kita mesti nge-push diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi pokoknya jangan hanyut sama masalah ya sebenarnya poinnya lo ya, karena sebenarnya sesederhana kita mengapresiasi masih dikasih napas aja, sebenarnya itu adalah what keep it going gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang kita juga suka lupa gitu kan, kita pusing sama masalah kita terus ribet-ribet sendiri sama masalah, tapi kita sebenarnya kurang grateful lah sama yang take it for granted ya, dengan kita dikasih kesehatan, kita masih bisa nafas, masih bisa makan enak, itu kayaknya nggak diapresiate gitu ya. Gue setuju sih sebenarnya, memang mungkin sama satu lagi juga yang dengerin kita setuju nih. Gimana? Sama satu lagi, Mar, sebetulnya gue itu berasa gue tuh sangat beruntung. Dalam arti kata beruntung apa ya? Punya temen. Untuk saat ini ya, punya temen itu udah kaya banget loh, Mar. Oh iya, bener loh itu loh. Iya bener. Setuju gue kalau soal teman. Bener. Karena teman itu sebenarnya adalah apa ya? Kalau tadi ngomongin lowbat itu sebenarnya charger gitu loh, atau power bank. Betul. Ya bisa naikin mood kita, bisa ngerubah mood kita gitu kan. Betul ya. Nggak mengindahkan keluarga ya. Keluarga adalah sekelompok manusia yang memang sudah ada di kita, dan kita beruntung banget yang punya keluarga ya kan, mau papa, mau mama, mau anak, mau suami, mau sepupu, mau keponakan, whatever, itu keluarga. Tapi friend,
temen, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Itu gue punya suatu ungkapan yang menurut gue itu mungkin bisa dipakai ya oleh sahabat PSW, ya kan? Iya. Friend itu adalah keluarga yang kita bisa pilih. Bener nggak sih, Mas? Betul sekali, betul, setuju. Jadi kebayang nggak betapa kayanya kita, ya kan? Iya. Pada saat kita punya teman, di saat pandemi Iya. seperti ini, di saat kita perlu orang buat diskus, di saat kita perlu tempat sampah bahkan, ya kan? Temen itu, aduh, gila deh, buat gue, honestly speaking, I'm blessed karena punya teman. Iya. Oke. Han, kalau ngalamin pasang surut ya, kan ada happy-happynya, lagi puncak kejayaan lah, wah lagi keren-kerennya nih ibaratnya gitu ya, di karir maupun di yang lain gitu ya, kita punya hobi yang kita tekuni dan sebagainya. Lo ada nggak sih satu kejadian di hidup lo itu yang lo bilang itu adalah kayak turning point-nya lo? Kayak tadi lo bilang lo bisa mensyukuri, lo bisa nafas dan segala macam. Ada nggak sih kejadian yang menurut lo sebenarnya itu ngedrive lo jadi bisa kayak lo sekarang, turning point-nya lo gitu loh? Ya nggak cuma sekali sih, Mar. Banyak ya berarti ya. Ketahuan nyontek aja kan sebetulnya udah turning point ya. Bener. Udah berubah kehidupan ya. Udah pokoknya forever aib ya kalau udah ketawa nyontek. Gue tuh nggak bisa nyontek loh, Han, ngomong-ngomong nyontek ya. Gue itu sangat tidak berbakat nyontek. Jadi kayaknya emang gue itu nasibnya adalah harus bekerja sendiri, bekerja. Jadi nggak bisa yang nyontek lagi, nggak bisa. Gue nggak bakat kalau nyontek itu. Jadi original aja. Guru Original. gue denger nggak sih? Mudah-mudahan nih anak gue juga nggak denger ya. Jadi maksudnya gue tuh dari pengalaman nih ya, dari pengalaman. Sistem barter itu kan sudah ada ya sejak zaman dahulu kala ya sebetulnya ya. Jadi kebetulan waktu gue sekolah itu nilai Inggris gue not bad lah, lumayan gitu kan ya. Tapi gue kalau misalnya untuk pelajaran-pelajaran kayak matematika, fisika, kimia, yolo itu usaha gue tuh mesti ekstra keras banget, tau gak sih? Nah, gitu ya. suatu hari ya kan ditawarin lah barter sama temen gue. Gimana kalau lu ngerjain tugas gue yang di sini, gue ngerjain tugas lu yang di situ. Baiklah. Good idea dong. Good idea. Sharing kan? is caring ya, Bo ya. Sharing is caring kan. Kita harus sharing ya. Sharing is caring itu ketahuan, Bo. Jadi gimana dong? Berakhir dong kisah lu di situ jadinya. Udah gak caring lagi. Kisah gue di sono. Berakhir, Bo. Jadi tugasnya tambah banyak buat gue. Jadi gue kali Jadi sama ya, nggak bakat ya Bu ya, berarti kita berdua ya emang harus kerja keras ya berarti ya. Iya, Kita bener, belum nyapa sahabat PSW kita loh, ini udah rame banget di IG live ya PSW Antasari, nggak bisa dibacain satu-satu. Kita hanya menyapa sahabat sore yang udah dengerin Mariska dan Hani di IG live-nya PSW Antasari Hotel sore ini. Kita pokoknya berbagi positivity ya. Jadi kalau ada yang mau komen, ada yang mau nanya sama Hani, mau minta klarifikasi gitu ya. Kalau ngerebus itu harus berapa lama? Klarifikasinya ngerebus, Han, bukan yang lain-lain. Ini berapa lama, Bu? Benarkah secepat itu? Soalnya lihat Mariska ngerebus 2 menit udah. Bener. Harus klarifikasi apakah benar secepat itu gitu. Benar 5 menit aja tapi belinya di toko Vicenza. Kalau beli gitu, di tempat siap. lain itu nggak tanggung. Belum tentu ya, belum tentu bisa 5 menit. Kalau lo ya, lo tuh kan pasti suka masak. Ada yang nanya, halo Kak, oke kita sapa dulu nih dari Oci Pigi. Halo Mbak Oci, kukernya bisa masak apa aja? Bisa masak apa aja kukernya katanya? Mungkin nanti malam mau langsung masak soalnya. Tergantung resepnya. Sebetulnya masak itu kan cuma bisa pakai feeling ya. Gitu ya. Feeling, membaca, mengikuti instruksi. Jadi udah kayak manual book. Kalau menurut saya nih ya waktu pertama kali belajar masak itu kan memang ngelihat mamah masak, ya kan. Terus habis itu kudu harus masak karena kebetulan sekolah, merantau, sama adik-adik. Nah, pada saat itu ya kita struggling lah ya pada saat itu. Jadi otomatis ya harus belajar masak di rumah. Masak itu sebetulnya gampang kok, gampang. Ya kan? Jadi nggak salah judul kita dong. Semua bisa jadi master chef, tapi harus itu dulu rahasianya. Kita judulnya itu loh Han, sebenarnya Han hari ini kan belum sempat disebut itu malah judulnya. Semua bisa jadi master chef. Aduh,
Kalau misalnya Master Chef sih, saya sih Master Chef buat di rumah saya sendiri ya. Nah, kan itu pakai titik-titik belakangnya di mana Iya. Master Chef-nya. Bisa di dapur saya sendiri gitu. Di dapur saya sendiri jelas saya Master Chef-nya. Iya, Tapi kalau betul. misalnya Gak ada di yang lain dapur ya, Bo. orang lain, mungkin Belum tentu ya. nih. Mungkin dilepas juga nggak tahu. Ya anggap enak aja lah. Lu tuh Iya. kalau masak ya, kalau masak nih, kan orang tuh biasanya masak itu kalau ibu-ibu pasti masakin keluarga gitu kan, buat suami, buat anak. Nah, apa namanya, kalau lu nih sebenarnya lu yakin, sebenarnya kalau gue yakin lu kayak gue suka makan. Ya, kita kan suka makan ya berdua ya sama ya. Jadi sebenarnya kalau lu tuh hobi masak, lebih ke buat masakin siapa sih, Han? Emang kewajiban aja gitu jadi ibu-ibu, atau lu tuh masak tuh indulgence gitu loh, jadi seneng nyoba, seneng lu makan juga gitu, praktekin resep-resep atau gimana? Praktek resep-resep itu udah pasti, ya kan. Tapi resep-resepnya itu kudu harus yang menarik lah ya menurut gue, dan kira-kira menurut gue nih kayaknya pencapaiannya bisa maksimal nih gitu loh, maksudnya kalau misalnya gue coba resep ini ya kan. Tapi kalau misalnya lu nanya sama gue, Margo tuh masak buat siapa aja. Ya. Kebetulan ini nggak ada yang denger kok, Han. Nggak ada yang denger. Suami sama anak lu nggak ada yang nonton kok. Udah boleh jujur. Lu sebenarnya masak boleh buat siapa? jujur ya. Atau masak buat gue sebenarnya. Oh, laki lu nonton. Aduh, maaf ya, ini soalnya jujur-jujuran. Jadi jangan marah kalau misalnya nanti ternyata masak bukan buat suami ya. Gimana? Jadi gini, gue itu masak tuh sesuai dengan waktu. Ya kan, waktu sama siapa dulu yang makan gitu. Yes. Kalau misalnya gue udah mau masak buat keluarga, itu berarti gue udah mesti ready masak 3 menu yang berbeda. Wah beneran Master Chef ini kayaknya, 3 menu yang berbeda. Tapi sebetulnya menunya gampang-gampang sih. Kalau suami itu kan grup sayur asam ketoprak. Aduh enak tuh sayur asam ketoprak. Saya juga suka Bu Hani. Yes. Kalau misalnya anak yang pertama si Kai itu ya kan, itu grup protein sejati, tapi hewani. Tapi gue juga tuh, kayaknya gue rakus ya, gue semua grup kayaknya. Kacau gimana? Oke, ini grup ketiga nih ya. Grup ketiga itu si Kalin itu makannya itu adalah healthy, tapi carbonara style. Ya. Jadi ada 3 grup, ya. Iya. Jadi kalau misalnya satu hari memang gue dedikasikan untuk memasak buat keluarga, kebayang dong meja makannya. Ada salad, iya, benar. Ya kan? Ada steak. Oke. Nah, sebelahnya lagi itu ada pasta, bisa carbonara, bisa macam-macam. Ya ampun. Kayaknya jadi pengen makan di rumah lu aja nanti malam ya. Kayaknya makanannya tuh bisa kayak buffet di restoran gitu ya, macam-macam makanannya ya, enak banget ya. Terus kalau misalnya gue masak buat teman-teman, misalnya nih, gue ini sebelum pandemi, ini loh yang paling gue kangenin sebetulnya, asli gue kangen banget ini. Jadi setiap Sabtu itu gue tuh punya geng yoganya gue. Jadi setiap Sabtu itu biasanya gue tuh yoga bareng-bareng mereka, ya kan. Nanti abis gue yoga nih, gue sibuk nih masak buat mereka, ya kan. Terus makan bareng ya. Ngobrol-ngobrolnya tuh lebih lama, iya. Nanti tiba-tiba gue bisa masak bubur ikan kerapu. Mau bubur ikan kerapu. Enak, bubur ikan kerapu mau. Resepnya ada di Vicenza Galeri Rasa. Silakan di YouTube tuh. Silakan. Baiklah. Ya. Oke, abis ini kita contek ya. Terus nanti tiba-tiba gue bikin kue tiaw goreng. Aduh, kayaknya mau semua, gimana ini? Pusing. Kamu mau masuk apa? Mau masuk geng yoga, ya kan? Atau kamu mau masuk geng keluarga? Saya bisa di dua-duanya nggak Bu? Diadopsi di keluarga juga, di geng yoga juga gitu. Saya orangnya mau makan segala macam. Boleh, nanti saya bukain itu ya, apa loket tiket ya buat kamu ya. Ngantri dulu ya. Aduh. Terus kalau Mariska deh gantian dong nanya. Gua hostnya di sini, gue nggak boleh, lu nggak boleh nanya gue. Nanti bikin acara lain. Nggak boleh, nggak bercanda. Gue jadi hostnya, lu yang jadi. Iya, gue yang ditanya ya. Baru boleh gue tanya-tanya ya. Tapi kalau gue jadi tamu, gue boleh makan dong. Berarti kan bertamu. Ya Allah, tamunya kalau tetap misalnya ya, perlu dikirimin dulu dong ya berarti ya. Iya benar, kita harus ada di beda itu ya, beda tempat gitu ya, tetap ya, nggak boleh bareng. Nih, gua mau ngetes nih, katanya kan lu 3 menu yang berbeda, berarti lu Master Chef. Iya, ibaratnya lah gitu. Iya, Master Chef itu di rumah. Kalau ini pertanyaan dari sahabat PSW, sebenarnya ini sering banget terjadi di dapur saya, dan di dapur sahabat PSW juga pastinya. Tiba-tiba udah enak, udah ina segala macam, kasinan. Diapain ya? Kalau Bu Hani, kalau udah kasinan. Dibuang. Gak ada cara lain deh.
Triknya serius ini nanya serius, enggak. kalau kasinan diapain? Soalnya dikasih air Kalau jadi kasinan buyar rasanya. Diapain tergantung jadinya? masakannya. Misalnya tadi bikin sabu-sabu nih, nuangin itunya garamnya kebanyakan, terus gimana dong? Diapain kalau kasinan? Saran gue sih masukin kentang. Oh, oke, buat menyerap garam. Yes. Oke, saran gitu tuh. Itu benar-benar pertanyaan dari gue dan sahabat PSW juga, karena sering kejadian ya, Bo, kalau yang kayak gitu ya. Udah enak, udah cakep, udah oke banget, tapi ada sedikit aja somplaknya tuh keasinan, dan biasanya kalau dikutak-atik makin ngaco. Dikasih air dibanyakin jadinya nggak enak. Ditambahin misalnya dikasih gula pasir dikit jadi manis. Nanti ditambahin ini itu tambah kacau. Jadi sebenarnya nggak usah pusing, harus cari solusinya mengurangi asin itu ya, berarti masukin kentang gitu ya kalau rebus-rebusan gitu ya. Kalau enggak ya kan, ya udah kali masukin aja kali bihun, kali masukin soun. Kalau nggak makannya nasinya segubrak. Iya. Jadi harus dinetralisir dengan isian lain berarti ya. Kalau misalnya keasinan. Oke, dicatat banget tuh. Mungkin ini sahabat PSW langsung jadinya di note nih. Kalau misalnya next time masak, gak usah panik begitu ada masalah. Jadi pokoknya keywordsnya sebenarnya masak itu juga harus santai ya, Han. Nggak boleh panik-panik, nggak boleh nggak boleh nggak happy. Jadi sebenarnya sih mungkin poinnya juga semua bisa jadi master chef itu, satu mesti rajin, tadi Handi bilang lihat resep-resep tuh, nyoba-nyoba ya kan. Terus dua juga mungkin juga masalah piranti masak itu sebenarnya menurut gua berpengaruh juga loh. Begitu kayak itu ya, waktu kemarin kita mau bikin acara ini kan kita bikin teaser ya buat sahabat PSW ya, biar seru nih acara. Macam-macam Tuhan yang cerita ke gue, yang wajannya pantatnya berkerak lah, yang pancinya kupingnya caw, itu jadi inspirasi buat gue bikin teaser. Oh gitu ya kejadiannya di dapur. Oke, gue catat deh ya, katanya kupingnya copot lah, yang wajannya berkerak lah, yang katanya teflon tapi udah ngelupas semua lah, macam-macam. Sebenarnya memang piranti masak itu sebenarnya memang kita harus cari yang memang kualitas bagus, dan kita ngerawatnya juga harus bener ya, karena memang kalau misalnya kita sembarangan juga kan nggak bisa awet juga kan barang-barangnya, nggak bisa long lasting lah kalau ini dipakai gitu ya. Jadi harus juga kayak kita memperlakukannya kayak kita merawat anak lah ya, jangan dibanting-banting ya, dibanting-banting rusak, dikorek-korek jadi rusak. Tapi penting sih, orang soalnya sebetulnya bisa membeli piranti bagus, banyak orang itu sebetulnya bisa beli barang mahal, beli panci mahal, apa segala macam itu sebetulnya bisa. Cuma sayang banget kalau misalnya memang merawatnya itu nggak bisa. Sayang banget. Oke, ya kan? berarti itu elemen penting ya sebenarnya. Iya, bener. Itu lebih penting. Jadi kalau unboxing tuh sebenarnya jangan cuma unboxing, terus di IG story unboxing, tapi bukunya dibaca juga gitu ya Bu Hani ya. Care-nya seperti apa? Jadi gitu kayak loh, punya ide ya saya ya, nanti saya mau apa tuh bikin, ide? bikin video cara mencuci yang benar. Oh iya bener loh. Ini nih Han, gue mau nanya ya, kalau misalnya panci-panci itu kan bahan tuh banyak ya. Ada stainless, ada keramik, ada teflon gitu. Nah itu tuh kayaknya perlu juga knowledge buat kita nih, buat ibu-ibu dan semua sahabat PSW yang bukan ibu-ibu juga ya, yang memang suka ke dapur. Itu tuh makainya harusnya gimana, sama membersihkannya itu. Misalnya gue baru tahu juga belakangan gitu ya, kita kan sering banget misalnya abis masak gitu, masih panas tuh si pan, terus kita taruh di keran air gitu, terus disiram sama air dingin. Itu kan sebenarnya malah nggak bagus ya sebenarnya, karena dia kan kayak temperaturnya langsung tiba-tiba drop gitu. Untuk bahan-bahan tertentu tuh sebenarnya sangat tidak direkomend. Ternyata gue baru tahu belakangan ini juga gitu ya, baca-baca gitu. Terus oke gini, ternyata memang jangan sok tahu ya. Jadi harus mencari tahu juga, karena banyak material yang berbeda. Itunya juga beda, caranya beda. Betul. Ada material yang mungkin nggak bisa dimasukin cuka. Ada. Oh iya bener, malah bahaya ya. Soalnya kalau dengan yang asem-asem gitu ya. Betul. Ada material itu yang kalau misalnya kena asam dianya berubah, ya kan? Bukan karena pancinya jelek, memang karena musuhan aja mereka. Materialnya. Iya, memang nggak belong to each other gitu ya. Iya, bener. Iya. Oke. Han, lu kan tadi kan kita cerita uget-uget ya, mungkin sahabat PSW juga ketawa tuh. Uget-uget masih inget tadi uget-uget meter. Aduh, pasti kan lu nggak bisa diem.
Tapi tadi gue tertarik, lu kan doing yoga ya. Biasanya nih kalau yang suka gak bisa diem nih, kayaknya tuh kalau disuruh melakukan sesuatu yang quiet ya, contohnya kayak tadi yoga itu nggak segampang itu. Karena sebagai yang uget-uget juga, gue uget-uget juga nih sama gitu. Jadi kalau disuruh diam gitu ya, yang fokus mesti diam gitu, kok kayaknya agak challenge gitu. Gue mau nanya nih, lu kan di rumah aja juga lah relatif walaupun ada ke kantor sesekali. Lu tuh ngapain sih kalau di rumah dan sebenarnya kita pengen tahu seorang Hani itu me time-nya apa sih? Lu tuh me time-nya apa? Apa jangan-jangan masak itu lu me time? Eh, layaknya uget-uget ya, me time-nya gue itu juga uget-uget itu kan parkirnya bisa di mana-mana ya. Gitu Jadi, ya, baiklah. terus terang aja me time-nya gue itu juga ada beberapa hal. Kalau misalnya yoga itu atau olahraga, bahkan kadang-kadang suka olga tuh ya kan, yang rame-rame atau joget-jogetan aja deh ya kan, kayak kemarin itu sebetulnya murni karena buat menciptakan endorfin. Oke, penting loh lagi kayak gini loh kita memperbanyak endorfin dan dopamin ya, karena memang kan up and down sekarang Han. Lagi kayak gini tuh kita Betul. kadang bisa semangat, kadang lupa gitu ya, down lagi, bosen lah di rumah, Betul. kesel lah urusan perbisnisan, pekerjaan nggak bisa sempurna kayak waktu sebelum corona gitu ya, banyak ribet-ribetnya gitu kan. Nah, kalau lu apa sih, lu biasanya ngapain kalau di rumah supaya lebih banyak tuh tadi si endorfin itu? Kalau misalnya waktu pas zamannya anak-anak masih online learning, pagi biasanya me time gue itu adalah ya ngopi lah ya, biasa ya ngopi, duduk, udah pegang HP lah, biasanya balesin chat, terus gue ngeliat ada IG live apa, ya kan? Habis itu udah deh mulai deh bekerja. Nah kalau misalnya me time itu ya oke lah, kalau misalnya kita ngomong weekend misalnya Saturday, udah deh nyari kelas. Antara kelas yoga atau olga bareng-bareng, itu satu. Terus kedua, masak, itu oke lah, ya sih masak itu. Karena masak itu menurut gue juga stress relief. Iya, betul, setuju sih, setuju. Mau masak yang gampang, mau masak yang murah, ya kan? Mau masak yang mahal, mau masak yang sulit, itu tuh konsentrasi kan kudu full, ya kan? Kalau enggak kan, ya itulah jadinya. Kalau misalnya masak itu very therapeutic buat gue. Ya kan? Kalau misalnya lagi nggak kepengen masak, tahu nggak sih ada satu masa yang dimana lo kan tadi nanya ya kan, ada nggak sih the lowest point apa segala macam? Ada seminggu waktu itu berturut-turut, tahu nggak sih gue bikin apa? Apa? Jelly. Oh ya ampun, lucunya. Jadi tapi itu kayak si jelly terapi itu, ya? gimana caranya bisa gue bikin seperti rainbow? Oh, Kerjaan gimana gak? itu caranya? Kerjaan banget ya. Kayak bikin kue lapis, kayak art and craft ya sebenarnya ya, benar-benar tapi ya. buat gue itu terapatik banget. Seminggu, kebayang dong ratusan jelly dong yang gue bikin kan, ya kan? Iya benar. Itu saat itu gak mau tahu macam-macam. Begitu pulang kerja, taruh semuanya, sibuk lah bikin jelly. Jadi jellynya gue tuh warna-warni, rainbow looking, ya kan? Terus isinya macam-macam. Mau dari peach, mau dari anggur, mau dari strawberry, sampai lidah buaya gue masukin tuh ke jelly. Oh ya ampun, seru banget sih. Tapi seminggu, itu ini sih ya. Kemana kak jelly-jelly itu? Ya kan? Teman-teman anak gue yang senang. Oh dia jadi penadah ya, Bo? Penadah jelly-jelly lo ya? Jadi kita diedarkan ke anak-anak sekolah. Sok aku makan jelly ya semuanya ya seminggu ini. Supply terus ya dari Ibu Hani dan Tante Hani ya, dikasih terus ya tiap hari, dikirimin jelly. Lucu banget. Jadi kalau misalnya sampai lu gua kirimin jelly rainbow, berarti lu lagi ya, Iya, ada apa gitu ya? Kasihan kalau bikin jelly rainbow gitu ya. Iya benar-benar. Itu ada keywordnya ya, gitu kode ya. Kalau udah keluar jelly rainbow berarti ini udah SOS ya, ada apa? Kalau jelinya masih satu warna nggak apa-apa kayaknya. Kalau warna-warni berarti satu warna berarti emang pengen makan jelly aja. Iya bener, gak ada apa-apa ya sebenarnya ya kalau jadi satu warna. Gak ada apa-apa. Aduh ya ampun. Han, tadi ngomongin anak tuh, gue jadi kepikiran. Lu kan anak lu tuh umurnya udah menjelang remaja ya, atau udah remaja sih ya sebenarnya kalau anak lu ya usianya 15. udah mau beranjak, 15 mau sebentar lagi mau jadi small adult gitu ya, beranjak dewasa. Nah lu tuh kan gimana ya?
ini sih nggak nuduh ya, tapi lu kan alpha female lah, boleh dibilang lah wanita karir dan sangat sukses gitu ya. Tapi kalau di rumah lu gimana sih? Maksudnya gini ya, kadang-kadang secara profesional wanita yang berkarir juga gitu ya, di rumah itu kadang suka menerapkan hal yang sama gitu. Jadi kayak memberlakukan sebenarnya di rumah itu ya jadi kayak di kantor gitu loh, sama begitu juga. Atau malah kadang ada yang kebalikannya gitu Han. Jadi kalau di rumah tuh bener-bener melepaskan semua atributnya gitu ya, di rumah tuh bener-bener jadi ibu sesungguhnya gitu ya, bener-bener memang jadinya sesuai porsinya ya. Kalau lagi bekerja ya profesional, kalau di rumah ya memang jadi ibunya anak-anak gitu. Kalau lo hubungan lo sama anak-anak terutama yang memang udah remaja mau menjelang dewasa gitu ya, lo ini nggak sih punya tips nggak, mungkin sahabat PSW nih yang buat dengerin juga bertanya gitu ya, karena mungkin punya fase yang sama lah atau menghadapi permasalahan yang sama. Kadang tuh kan suka serba salah ya kalau anak-anak yang udah umur segitu tuh, lo galak, bukan galak lah, lo tegas, mereka menarik diri ya, jadi nggak mau deket sama lo, tapi elunya juga nggak tegas, mereka seenaknya, karena sebenarnya udah dewasa gitu, bukan anak kecil. Nah, lu pertanyaan gue sesimpel, lu bisa menempatkan wibawa lu supaya tetap didengar sama anak, tapi anaknya tuh nggak jauh sama lu tuh gimana? Itu susah loh Han, sebenarnya. Aduh susah ya. PR seumur hidup itu kayaknya. Pada intinya memang generasinya kita ya, Mar, sama anak-anak kita itu beda banget ya. Anak-anak kita itu berasa nggak sih lebih quick-witted, lebih gimana ya, kalau nanya, kalau apa tuh yang kadang-kadang kita kesedek-sedek sendiri kalau nanya ya. Emang beda banget. Jadi pada saat itu mungkin ada juga tuh masa-masa di mana kantor sama keluarga itu sama gitu. Yeah. Tapi ternyata seiring dengan mereka itu udah bisa ngomong, pada saat mereka itu bertanya, oh no gitu loh. Jadi sebetulnya gue tuh yang lebih belajar banyak Mar ke mereka. Untuk ketegasannya gue, untuk gimana caranya supaya mereka itu bisa dengerin, emang kudu harus diajak ngomong. Bukan berarti kayak temen ya, karena di sisi itu, sorry banget, gue nggak berasa anak itu bisa dijadiin temen dalam arti kata harusnya benar-benar temen gitu, karena gimana pun juga kita kan harus memberikan guidance kepada mereka pada saat mereka masih membutuhkan. Jadi kadang-kadang untuk marah atau untuk tegas, apalagi kalau jadi wanita karir atau wanita pekerja, itu sulitnya itu kadang-kadang gini loh, gue udah udah banyak kebuang di kantor, pulang udah sore, terus gue pakai mesti marah-marah atau mesti tegas atau mesti galak, itu feeling guilty loh, Mar, punya nggak sih perasaan itu? Bener. Ya kan? Sering banget. Rasanya kayaknya ini ya, apa namanya, kayaknya tuh kita jadi ini banget, penjahat banget gitu ya. Udah jadi yang paling nggak disukain aja di rumah. Betul, tendensi untuk memberikan apa yang mereka mau itu jauh lebih besar gitu loh. Iya. Karena sebenarnya substitusi itu suka terjebak sama rasa itu ya sebenarnya. Jadi agak kurang mendidik sebenarnya kalau misalnya jadinya kita memberikan atas nama guilty juga, tanda kutip gitu ya. Jadi gampang gitu. Itu mesti agak tarik ulur gitu ya di situ ya. Jangan sampai juga mereka peran temen tuh yang berlaku. Waduh, jangan dong Han. Ya kan, kalau misalnya lu kayak begitu nanti repotnya di elu gitu loh. Maka itu ada orang-orang yang pada bilang, aduh enak ya lu bisa jadi wanita pekerja, wanita karir gitu kan ya. Sedangkan rumput tetangga kan kadang-kadang lebih hijau ya Maria. Bukan kadang-kadang, emang selalu ya Bu ya. Rumput tetangga emang selalu lebih hijau. Kadang warnanya kuning, gue juga bingung dibilang lebih hijau kenapa ya. Nah, terus kan kebetulan juga punya teman-teman yang fully dedicated di rumah buat anak-anaknya. Sometimes kan punya pikiran tuh kadang-kadang gini, aduh yang kayak begini-begini gue mesti nanya nih ke mereka ya kan. Mereka kayaknya tuh jauh lebih tegas ke anak-anaknya, karena apa? Mereka memang spend time sama anak-anak ini jauh lebih banyak ya kan. Jadi akhirnya temen-temen yang dari situ yang mengingatkan gitu loh, lu jangan kayak gitu Han, lu mesti mikir kalau lu kerja itu kan adalah suatu kebutuhan ya kan. Maksudnya untuk bisa ya itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalnya lu pulang terus lu takut marah karena mereka melakukan kesalahan, it's a big no-no, kata dia begitu. Kalau misalnya memang mestinya marah, ya jelasin aja kenapa mesti marah. Akhirnya udah deh mulai mengalahkan apa namanya rasa guilty itu ya. Wah nggak bisa nih, kalau misalnya memang dia salah, tetap kudu harus ngomong. Tapi mungkin cara ngomongnya itu adalah didudukin, ya kan? Ya memang gak jauh dari sempurna dan jauh banget dari sempurna ya, kadang-kadang
blood out juga secara Iya. ya masih darah dan daging kita ya Mar ya. Iya, Kadang-kadang kita betul. nah itu kadang-kadang pada saat itu tuh aduh udah mulai lagi tuh berasa begini, aduh salah nih. Tapi udah deh, gak apa-apa deh. Ya udah, nggak namanya apa-apa deh. proses pembelajaran ya. Jadi Betul. nggak ada yang sempurna, cuma kan kita selalu berusaha lebih baik. Nih mengungkas nih pertanyaan dari gue dan sahabat PSW juga. Seorang Hani memenangkan hati anak dan suami dari memasak, betul atau tidak? Enggak juga sih, enggak selalu. Enggak selalu ya. Tapi itu jadi cara nggak sih kan untuk misalnya kalau lagi berantem gitu ya, misalnya lagi berantem tiba-tiba inget suka sabu-sabu, nyalain 2 menit nyala sabu-sabu, jadi anak jadinya nggak cemberut lagi, jadi makan sama kita gitu. Itu gue. Makanya maunya cepet-cepet Han, ntar dia keburu kabur. Kalau gue nyalain kompor 15 menit anaknya udah nggak tahu kemana. 2 menit terus nyala kalau gue. Berarti tetap ya panci ekspres itu penting banget ya. Panci ekspres. Pokoknya gue yang ekspres yang nggak ribet-ribet, yang nggak usah nyalain kompor. Udah kasih gue itu. Udah pasti. Siap. Menyelamatkan pokoknya hidup nanti kalau saya. misalnya Vicenza produksi apapun yang ekspres, ya kan kalau bisa a blink of time aja udah jadi. Tinggal kedip doang langsung jadi ya, Bu. Itu pasti. Langsung kirim ke Ibu Mariska dan sahabat Siap. PSW kalau misalnya. Dan sahabat PSW lainnya dong, Han, jangan gue doang. Han, sahabat PSW juga sama gue maunya si ekspres anti ribet dan pasti menjadikan kita master chef, Ciela. Betul, Itu semua yang pengen jadi penting master chef. Itu penting Dan banget. udah punya rahasianya. Han, ini kita kayaknya mesti udahan dulu ngobrolnya. Oke. Soalnya ternyata IG Live itu nggak bisa 2 hari 2 malam. Maunya sih 2 hari 2 malam. Cuma kan dibatasin Staycation tuh. ya, kalau 2 hari 2 malam ya. 2 malam ya. Betul sekali kayak staycation. Jadi kayaknya kita mesti undur diri dulu nih. Tapi buat semua sahabat PSW yang udah nonton kita hari ini, saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Hani dari Vicenza mengucapkan banyak terima kasih. Udah seru-seruan sama kita sore-sore, udah nemenin saya masak. Bu Hani makasih banget loh, udah dikasih magic gitu sore-sore supaya saya bisa canggih banget lah, udah masaknya jadi cepat dan langsung jebret jadi dan langsung enak gitu ya. Jadi pokoknya untuk semua sahabat PSW stay tune terus, kita nggak sampai di sini ya, pembicaraan kita masih lanjut ya, nanti kita ini lagi ngobrol-ngobrol lagi di episode lanjutan. Untuk sahabat PSW yang nungguin, besok kita ada lagi IG Live sama sahabat PSW kita, Dr. Jack, Bang Jack. Besok jangan gak nonton dahan. Kita ngomongin soal anti badan lebar. Soalnya sekarang banyak yang ngeluh, katanya di rumah aja itu jadi gendut. Jadi besok kita mau ngomongin zaman pandemi anti badan lebar. Stay tune terus di IG Live PSW Antasari Hotel besok jam 7 malam. Thank you Han, thank you semuanya. Thank you, sahabat PSW. Thank you, Mariska. Bye. Thank you Han, bye. Thank you, bye.